Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa min dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya bisa melakukan ini. Kedua kalinya, salam serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang sesat ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nafustiawan. Saya asal dari Klaten dan saya sekarang tinggal di Jabodetabek, Cikarang, Bekasi. Dan saya berkuliah di salah satu universitas di Cikarang, yaitu Institut Komputer Manajemen dan Informatika di Cikarang, Bekasi. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Yang saya ingin mohon maaf sedalam-dalamnya bila ada yang merasa tersinggung atas apa yang saya jelaskan dan di dalam ceramah ini. Tidak ada niat dalam hatinya untuk menyinggung perasaan saudara saya di dalam Islam, tetapi saya menyampaikan apa yang saya rasakan dan saya alami sejak saya masuk Islam, dengan harapan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau ada kata-kata saya yang terasa terlalu keras di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, karena niat saya hanya untuk bicara secara serius dan jujur tentang perbuatan kita sebagai suatu umat. Apa sih tujuan maulid? Tujuan maulid adalah untuk mengingat bahwa kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apakah benar kita masih mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kalau masih mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka maulid bagus. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya, buat apa kita merayakan maulid di setiap tahunnya? Kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad dengan baik dan lebih suka mengikuti contoh dan perbuatan buruk dari orang kafir atau perbuatan setan, terus bagaimana? Apa perlu kita bubarkan maulid Nabi kalau umat Muhammad SAW lebih peduli pada contoh dari orang kafir dan setan? Harus kita kaji lebih dalam, apakah benar kita masih mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kalau kita bicara tentang anjuran dan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, selanjutnya mari kita menganalisa perbuatan kita sehari-hari sebagai suatu umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita contoh pahami apakah kita benar-benar mengikuti dia atau tidak. Pertama sholat kita. Kalau secara teknis, insya Allah sholat kita masih 100% sama dengan Nabi Muhammad SAW. Masih dalam bahasa Arab, gerakannya sama, masih wajib 5 waktu. Hitungan waktu sholat masih diambil dari posisi matahari, terus masih menghadap kiblat dan sebagainya. Tetapi mungkin kualitas sholat kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sholat dengan baik, tenang dan khusyuk. Sebagai dari umatnya, sholat dengan cara kurang sempurna, buru-buru sambil memikirkan segala sesuatu. Dan sangat disayangkan bahwa banyak sekali mengikut Nabi Muhammad SAW justru tidak melakukan sholat. Mungkin sebagian dari kita hanya hadiri sholat Jumat saja, mungkin hanya setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa begitu? Banyak orang bisa tinggalkan sholat dengan sikap tenang, tetapi masih mau dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sebagian dari mereka hanya tidak sholat dalam ke masjid maupun Nabi tanpa merasa malu.
Mungkin Nabi Muhammad SAW akan merasa nangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita. Dan bagaimana sebagian sholat Jumat kita? Mungkin 50% dari jamaah di sini ikuti sholat Jumat dengan keadaan setengah sadar ataupun tidur. Khotib seharusnya dipilih karena bisa dengan dengan semangat. Tapi banyak khotib belum belajar untuk bicara di depan umum, jadi suara terlalu lembut dan malah membuat jamaah tidur. Jamaah sholat karena banyak yang diabaikan ilmu yang diberikan orang alim. Khotib salah karena tidak berusaha untuk belajar bagaimana caranya berceramah dengan suara yang baik dan semangat, biar jamaah merasa tertarik dan tidak mau tidur. Sayang kalau umat Islam terus pada saat ada orang yang Nabi mau beriman ilmu yang benar dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita dalam cara kita melakukan sholat. Puasa kita, kalau secara teknis insya Allah masih sama dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari azan subuh, berakhirnya pada waktu maghrib dan sebagainya. Tetapi apakah berat badan Nabi Muhammad SAW naik pada saat puasa? Tetapi banyak dari umat Islam yang berat badannya naik padahal waktu bulan Ramadan. Dan saya pernah alami juga dulu. Saya makan 5 kali setiap malam karena takut akan lapar besok. Sekarang sudah tidak lagi begitu. Apakah Nabi Muhammad SAW rajin ke Tanah Abang atau ITC dan belanja banyak di tengah bulan puasa, dan pakaian yang dibeli bukan untuk anak yatim dan fakir miskin, tetapi untuk dipakai saat pulang kampung? Apakah tujuan puasa pulang kampung dengan baju baru? Pusat belanja baju bisa menjadi lebih ramai dari masjid. Ada suatu banyak yang melakukan umrah di saat puasa. Alhamdulillah dia melakukan ibadah yang baik itu. Tetapi justru ada yang batalkan puasa dengan alasan menjadi musafir, ada yang lain pulang kampung. Dan mereka juga membatalkan puasa dengan alasan musafir. Mana yang lebih utama di tengah bulan suci Ramadan, puasa atau banyak jalan-jalan? Dilakukan terus-terusan setiap tahun. Dan umrah tentu saja ada banyak yang cukup tinggi. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan nangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita dan cara kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Haji dan umrah kita, kalau secara teknis insya Allah masih sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah Nabi Muhammad SAW naik setiap tahun, umrah berkali-kali dalam suatu tahun? Ternyata Nabi Muhammad SAW hanya melakukan haji 1 kali dan hanya melakukan umrah sebagai ibadah sunnah 3 kali. Penjelasan Nabi Muhammad SAW hanya melakukan 2 kali sebagai ibadah sunnah secara sengaja dan terpisah. Dari haji 1 kali saja melakukan umrah pada saat sedang melakukan haji. Jadi tidak berangkat secara khusus dan dari Madinah. Uang yang dihabiskan oleh kita berapa banyak untuk melakukan ibadah-ibadah itu? Berapa puluh atau berapa ratus juta setiap tahun untuk setiap orang yang berangkat? Apakah tidak ada orang yang lebih membutuhkan, misalnya anak yatim, fakir miskin, orang yang punya hutang, maupun orang yang perlu operasi dan sebagainya? Apakah mereka itu saudara kita maupun tidak? Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau kita menyaksikan dan kita utamakan kenikmatan ibadah sendiri dengan biaya yang tinggi pada saat banyak saudara yang perlu bantuan. Terus masjid kita, kalau secara teknis insya Allah masih sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tempat bersih untuk sholat, ada tempat wudhu, menghadap kiblat dan sebagainya. Tetapi kenapa bisa begitu mewah sehingga menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk renovasi saja? Saya tidak bicarakan
masjid yang sudah dibangun dari zaman dulu yang sudah ada. Biarlah yang saya maksudkan adalah yang dibangun direnovasi sekarang. Ada sebuah masjid yang cukup besar sedang direnovasi. Pengurus masjid pasang marmer di lantai dan tembok memang sangat indah, tetapi kenapa sebagian dari marmernya harus diimpor dari Italia? Dan kenapa harus pakai marmer? Kenapa tidak bisa pakai ubin berkualitas saja? Sedangkan banyak hotel bintang 5 hanya pakai ubin. Kalau hotel mewah bisa pakai ubin, kenapa masjid harus pakai marmer yang diimpor dari luar negeri dengan biaya yang luar biasa? Kenapa ada juga masjid yang harus pakai kubah emas dan menggunakan barang-barang lain yang mewah di dalam masjid? Apakah Nabi Muhammad SAW akan senang melihat masjid kita? Sedangkan banyak anak yatim yang miskin, tidak bisa makan setiap hari, tidur dalam keadaan lapar. Ada yang putus sekolah, menjadi pemulung dan sebagainya. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan masjid kita. Saya mau bertanya, akhlak baik dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW hilang kemana? Korupsi kita, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan korupsi? Kenapa itu yang menjadi umum di sini? Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kenapa Indonesia menjadi terkenal karena korupsinya, bukan karena akhlak baiknya? Maka orang asing yang kafir akan tertarik pada Islam kalau mereka tahu tentang tingkat korupsi di sini. Bagaimana kalau korupsi di sini 0%? Bukannya orang yang kafir akan tertarik untuk tahu kenapa. Dan kita bisa menjelaskan bahwa korupsi di sini 0%, karena kita Muslim, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukannya mereka akan tertarik pada Islam kalau korupsi di sini 0%. Dan kita tidak bisa terlalu berdakwah ke luar negeri, mereka akan datang ke sini sendiri dan minta belajar kita karena sudah lihat contohnya yang baik dari kita. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita dan cara umat melakukan korupsi setiap hari. Ada banyak kemiskinan, tetapi banyak pemimpin kaya. Mayoritas dari penduduk Indonesia adalah Muslim. Mayoritas dari penduduk yang Muslim itu juga miskin. Tetapi banyak sekali pemimpin agama, pemimpin daerah, pemimpin organisasi atau pemimpin politik. Pemimpin negara justru kaya sekali. Kenapa bisa begitu? Contoh, Nabi SAW hidup dalam keadaan kaya raya dan utamakan kenikmatan hidup bagi diri sendiri, atau memanfaatkan uang dari Allah untuk berjuang di jalan Allah. Uang itu adalah titipan Allah dan bukan milik kita, tetapi merasa uang didapatkan karena kehebatan kita sendiri. Bukankah karena Allah memberikan kepada kita? Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau kita menyaksikannya kita. Anak yatim, banyak dari umat Islam yang kaya, tetapi mayoritas dari anak yatim adalah orang miskin. Dan masih banyak yang tidak diurus, seperti banyak dari umat Islam hanya ingin pada anak yang yatim di bulan puasa saja. Apakah anak yatim hanya makan dalam 1 tahun setiap tahun? Banyak mereka juga perlu makan setiap hari sepanjang tahun. Kenapa kita harus mau ingat bahwa mereka pada saat 1 bulan saja? Alangkah baiknya bila pemimpin kita bisa memberikan contoh yang jelas. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau presiden kita mengadakan santunan anak yatim setiap minggu di istana. Pasti akan luar biasa, dan setiap menteri, sekjen, dirjen, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lain-lain bisa mengajak mengikuti contoh itu juga. Bayangkan kalau Presiden Obama datang ke sini, diajak makan, dan selalu ada anak yatim di sebelahnya. Mungkin dia akan bingung, akan bertanya kenapa selalu ada anak kecil yang hadir dalam acara makan. Lalu bagaimana kalau kita jelaskan alasannya dan ternyata dia suka coba itu. Kemudian dia kembali ke Amerika dan melakukan hal yang sama di sana. Bisa bayangkan kira-kira bagaimana perasaan Allah terhadap kita semua bila seluruh dunia
berubah dan menjadi sangat terhadap anak yatim karena kita kasih contoh tersebut. Seluruh dunia bisa berubah dalam sekejap hanya karena ada contoh kecil kita. Sayangnya banyak sekali dari pemimpin kita masih lebih peduli pada deposito mereka daripada anak yatim, dan hanya ingat pada anak yatim sewaktu-waktu saja. Biasanya di bulan puasa, mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita. Terus umat yang merokok. Survei menyatakan bahwa 80-90% dari pria di Indonesia merokok. Dan tentu saja mayoritas dari mereka adalah muslim. Apakah Nabi Muhammad SAW juga umat Islam menjadi lemah dan tidak sehat? Banyak bapak dengan cepat dari berbagai macam penyakit dan kanker. Tidak ada yang dapat umur yang lebih panjang karena merokok. Anak dan keluarga tidak ditamakan. Kompas melaporkan bahwa rokok membakar 330 miliar rupiah per hari di Indonesia, dan itu berarti 120 triliun per tahun untuk merokok. Ulama kita jarang membahas ini dalam ceramah dan tidak pernah dalam khutbah Jumat. Malah banyak ustadz dan kiai yang memberikan contoh yang buruk dengan merokok sendiri. 120 triliun rupiah dibakar dengan sia-sia setiap tahun, dan anak yatim masih banyak yang lapar. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita. Mu'alaf yang tidak diurus. Tidak ada sistem atau yayasan formal yang tangani mu'alaf di Indonesia. Padahal jumlah mu'alaf bertambah terus. Setiap hari dibutuhkan yayasan atau organisasi yang bisa menyebarkan nama-nama ustadz dan kiai setiap kecamatan, yang bisa menerima membimbing mu'alaf dalam agama. Mu'alaf itu sering bingung dan malu karena merasa bodoh. Mereka tidak bisa datang ke masjid dan ketok di pintu. Tetapi umat tidak kompak serius untuk tangani mu'alaf secara resmi, sehingga banyak dari mereka yang menjadi goyah. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau menyaksikan kita dan cara kita memperhatikan kebutuhan mu'alaf. Apakah dipukul karena salah baca Al-Quran? Di sebagian pesantren, anak yang salah baca ayat kena pukulan. Apakah supaya dia belajar yang benar dan salah? Apakah Nabi juga memukul sahabat pada saat mereka belajar? Apakah Nabi termasuk orang yang suka memukul muridnya? Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Allah memberikan 2 pahala buat orang yang tidak lancar dalam membaca ayat Al-Quran yang dikumpulkan bersama malaikat. Allah memberikan 2 pahala, sedangkan sebagian ustaz di Indonesia kasih pukulan. Apakah ini contoh Nabi SAW? Tidak, karena Nabi SAW tidak pernah memukul. Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap istri maupun terhadap pelayannya, kecuali dia berjihad di jalan Allah. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita. Kita tidak bisa. Kenapa menjadi negara berkembang? Bukankah Allah berada di sisi kita? Bukankah doa kita yang paling cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah? Kenapa orang Barat yang kafir bisa membuat negara maju yang bebas korupsi? Kenapa orang Barat yang kafir bisa membuat sistem pendidikan, sistem organisasi, sistem kesejahteraan? Kenapa kita selalu kalah dalam dibandingkan orang-orang Barat yang kafir dalam hampir semua bidang? Kesalahan kita di mana? Mungkin karena kita terlalu banyak dari kita yang tidak peduli pada contoh mulia yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan oleh karena itu kita masih belum bisa menciptakan negara maju. Mungkin Nabi Muhammad SAW akan menangis setiap hari kalau bisa menyaksikan kita. Masih ada harapan untuk masa depan.
Tapi masih ada harapan bahwa keadaan umat Islam bisa menjadi lebih baik. Semua tergantung pada diri kita. Ayat di bawah ini sudah sering dibacakan di mana-mana, tetapi tidak mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Quran surat A'raf ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri. Kita bisa mengubah bangsa ini. Kita bisa harus melakukannya. Kita tidak boleh diam saja terus berharap bangsa ini berubah. Kita harus ambil tindakan yang nyata. Salah satunya perlu perhatikan adalah pendidikan. Pendidikan umat Islam dan anak bangsa harus kreatif, maju dan modern, bukan asal nurut dengan seperti zaman dahulu. Saya sangat suka ayat-ayat di bawah ini, dan ayat bawah ini merupakan jaminan dari Allah kepada kita semua. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Mari kita berpikir tentang berapa banyak dari kita yang tidak peduli pada contoh mulia Nabi Muhammad. Mari kita berpikir tentang bagaimana kita bisa menjadi suatu umat yang beriman dan bertakwa supaya rahmat Allah dilimpahkan di atas kita. Mari kita bersatu, saling membantu untuk mengajukan negara kita yang sampai mencapai Maulid Nabi tahun depan, dan semuanya yang kita bicarakan malam ini. Saya yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor 1 di dunia dengan umat Islam yang menjadi contoh yang paling baik dan mulia bagi semua nanti. Insya Allah orang Amerika akan datang kepada kita minta pinjam uang karena uang kita paling banyak. Semua itu bisa terwujud. Allah bisa turunkan miliaran malaikat untuk mendoakan kita dan membantu kita kalau dia mau, tetapi kita harus mau berubah. Kita sudah dikasih contoh yang paling baik dan paling bagus dalam bentuk Nabi Muhammad SAW, dan Allah sudah perintahkan kita untuk itu. Berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 158. Saya merasa yakin bahwa negara ini berubah. Cukup kita kembali kepada contoh Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan akhlak mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa berubah, dan kalau kita bisa, Nabi Muhammad SAW tidak akan menangis. Kalau bisa menyaksikan kita, semoga Nabi Muhammad SAW akan malah menyaksikan kita dalam keadaan senang, merasa bangga bahwa kita selalu mau berusaha untuk memperhadiri diri kita dan kembali kepada contohnya, dan dia malah akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan umatnya masih benar-benar mengikutinya. Allah berharap kita bisa berubah, para malaikat berharap kita bisa berubah, dan Nabi Muhammad pula berharap kita bisa berubah. Jadi mari kita mengubah diri kita dan mengubah umat Islam mulai dari sekarang. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.